Assalamualaikum kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini Minggu tanggal 14 Februari 2021. Kembali saya hunting Terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Nah, kali ini ada satu unit bus ANS yang sudah masuk ke terminal ini yang akan berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, bus ini merupakan kelas eksekutif kelas dari kelas ANS dengan harga tiket sekitar 450.000 untuk tujuan kota Jakarta. Pemesanan bisa dilakukan melalui Redbus ataupun melalui agen terdekat. Nah, sekitar pukul setengah 10, bus ini berangkat meninggalkan Terminal Bukit Surungan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Untuk rute yang dilewati yaitu melewati Muara Bungo, Tebo, Palembang. Dari Palembang sampai Bakauheni full tol dan sampai ke kota Jakarta. Jadi waktunya lebih cepat dan lebih tepat. Nah, dari arah Bukit Tinggi ternyata masih PO ANS yang masuk ke terminal ini, yaitu PO ANS dengan kelas Royal kelasnya. PO ANS ini memiliki dua kelas bus. Yang pertama adalah kelas eksekutif dan yang kedua adalah kelas Royal Class. Nah, perbedaan yang cukup mencolok dari kedua kelasnya yaitu penggunaan mesin, kapasitas kursi, dan tentunya bagasi yang digunakan. Dari mesin menggunakan Mercedes-Benz 1626 NG, dari kapasitas kursi hanya 28 seat, sedangkan untuk bagasinya lebih luas karena bisa tembus samping kiri dan kanan. Nah, untuk suspensinya, untuk kelas Royal Class menggunakan suspensi angin atau air suspension, sedangkan kelas eksekutif masih menggunakan per daun. Dan tentu kenyamanan lebih nyaman naik Royal Class. Sedangkan untuk harga tiket sendiri dari kota Padang Panjang menuju kota Jakarta yaitu 550.000 dan dapat ditebus melalui aplikasi Redbus maupun melalui agen-agen terdekat. Nah, sedangkan untuk rute yang dilewati masih sama, yaitu melewati daerah Muara Bungo, Tebo, Palembang, full tol hingga Bakauheni dan tembus ke Jakarta hingga nanti trayek terjauhnya yaitu kota Bandung. Karena bagasi tembus, jadi muatannya bisa lebih banyak dan lebih lega serta lebih mudah membawa barang bawaan. Nah, beginilah kondisinya saat sekarang ini dengan diminati oleh para penumpang. Kelas Royal Class ini 3 hari atau 2 hari sebelum berangkat selalu hampir penuh. Makanya untuk pemesanan tiket dilakukan sekitar 4 atau 3 hari minimal sebelum keberangkatan. Karena hanya satu unit yang berangkat dari arah Sumatera Barat dan satu unit dari arah Jakarta menuju Sumatera Barat. Masih terbatas unit dari kelas naik kelasnya PO ANS ini. Nah, sekitar hampir pukul 10 pagi masuk satu unit PO Transport Express tujuan kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi PO Transport ini merupakan PO asal kota Padang Pariaman yang bermarkas di kota Padang Pariaman. Julukannya kalau tidak salah ini adalah New Idola. Kalau tidak salah ini adalah karyanya cipta karya dari karoseri yang ada di kota Medan. Hyperion HD tepatnya. Kode yang digunakan oleh PO Transport Express. Nah, beginilah tampilan dari PO Transport Express. Untuk harga tiket sekitar 360.000 yang bisa ditembus melalui agen-agen terdekat. Nah, untuk pemesanan bisa dilakukan di Terminal Bukit Surungan kalau yang mau berangkat dari kota Padang Panjang dan sekitarnya. Dan duluan kelas Royal Class PONS berangkat meninggalkan Terminal Bukit Surungan,
Kemudian sebentar lagi sepertinya akan disusul oleh PO Transport Express. Dan akhirnya kurang lebih 5 menit setelah ANS berangkat, Transport Express juga menyusul dari belakang. Nah, tak berapa lama ternyata ada PO ALS yang sepertinya akan menuju Pulau Jawa. Nah, kalau yang ini dia berangkat dari kota Medan biasanya. Bodi yang cukup langka saat ini dengan kaca single glassnya dan bodi tipe Evo Nex. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana penampakan dari PO ALS ini. Nah, untuk kelasnya sepertinya ini adalah kelas eksekutif. Kalau kata supirnya, bus ini sampai ke kota Jakarta. Bang, mana Bang, Surabaya? Ke mana? Ke Jakarta. Bodi yang paling dicari oleh para YouTuber karena lebih luas dan lebih nyaman penampakannya. Ternyata lampinya adalah 349 yang akan menuju kota Jakarta. Hanya berhenti sebentar saja, jadi kembali POLS ini kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta. Ternyata mesinnya menggunakan Mercedes-Benz 1626 yang tentunya lebih bertenaga. Akhirnya sekitar pukul 10 lewat masuk PO NPM yang akan menuju kota Jakarta juga. V16 kalau tidak salah ini gelarnya Friends. Dan kabarnya dari kota Padang Panjang PO ini sudah full seat, penumpangnya sudah penuh. Dan ini adalah trip pertama atau bus pertama dari PO NPM yang berangkat dari kota Padang Panjang, tepatnya dari Terminal Busur Padang Panjang. Sama-sama menggunakan mesin 1526 NG seperti yang dimiliki oleh kelas eksekutif PONS, namun hanya berbeda bodi saja, yaitu menggunakan bodi SR2HD Prime dari Laksana. Harga tiket juga sama, yaitu 450.000 menuju kota Jakarta dari kota Padang Panjang. Untuk fasilitas yaitu toilet, bantal, selimut, dan USB charging. Sekedar info untuk kawan-kawan yang sering ngecas di atas bus, jangan menggunakan power bank ataupun jangan mengecas kamera yang dipakai, hanya untuk handphone saja, agar tidak terjadi konsleting listrik atau arus pendek di dalam bus yang bisa menyebabkan kebakaran nantinya. Ini penampakan dari PO NPM yang hari ini berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Oh ya, untuk pemesanan tiket bisa dilakukan melalui Redbus ataupun melalui agen terdekat. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir kalau memesan online bagaimana, apakah ada masalah, tenang saja. Karena saya sudah beberapa kali menggunakan aplikasi Redbus untuk memesan tiket melalui aplikasi, namun tidak ada masalah dengan agen, selalu dilayani dengan baik. Nah, yang baju berwarna kuning itu adalah agennya. Jadi tenang saja kalau kalian mau membeli melalui aplikasi juga bisa ataupun melalui agen. Sepertinya PO NPM V16 berangkat meninggalkan Terminal Bukit Surungan kurang lebih pukul 10 pagi lewat. Nah, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan. Dan kondisi hari ini dari Terminal Bukit Surungan cukup ramai penumpangnya, tidak seperti hari biasa. Mungkin sebentar lagi ada libur.
Dan dari arah kota Bukit Tinggi masuk satu unit bus Yuanda Prima tujuan kota Palembang. Sepertinya bodinya menggunakan jet bus HD2 dengan kacanya single glass dan mesin 1526 dari Mercedes-Benz. Dan susul dari belakang ternyata ada Epostat yang juga tujuan Palembang menggunakan bodi Avante H7 sepertinya. Kalau tidak salah menggunakan mesin Hino RK, yaitu bermesin belakang. Tidak hanya NPM, ANS dan lain-lain, di sini juga ada loket untuk ALS, Jatra tujuan Jambi, PO Simpati tujuan Medan, PO Putra Pelangi, dan lain-lainnya. Cukup lengkap agen-agen yang ada di terminal Bukit Surungan ini. Untuk makanan dan minuman juga tersedia di sini, harganya cukup terjangkau. Nah, dari arah kota Bukit Tinggi masuk satu unit bus MPM PT Mutia Putri Mulia yang juga akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya menggunakan bodi SR2 HD Prime dan mesin Hino RK8 260 horsepower. PO yang setia menggunakan mesin Hino dan tidak menggunakan mesin Mercy yang biasanya dipakai oleh PO-PO lain yang juga berasal dari Sumatera Barat. Nah, untuk rute yang ditempuh yaitu setelah melewati terminal ini biasanya menuju kota Batu Sangkar, karena di sanalah markas besar dari PO MPM ini. Jadi tidak melewati daerah Pitalah maupun daerah Batu Taba, tapi langsung nanti tembusnya di daerah Ombilin. Nah, di tepian Danau Singkara. Untuk harga tiket kelas eksekutif atau bisa juga dibilang kelas royal kelasnya, karena jumlah kursinya hanya 28 seat kalau tidak salah, dia kebanyakan menggunakan leg rest sekitar 500 ribuan. Saya belum tahu info pastinya, tapi juga kalau tidak salah bisa dipesan melalui Redbus maupun melalui agen-agen terdekat. Nah, bisa dilihat nantinya di aplikasi Redbus. Jadi hanya singgah sebentar saja, kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Dan dari arah kota Padang Pariaman masuk satu unit PO NPM. Ini adalah keberangkatan kedua dari PO NPM. ANS juga sudah 2 unit yang berangkat dari terminal ini. Nah, ini unit kedua dari PO NPM. Kalau tidak salah ini NPMV. Kita lihat di bagian dindingnya nanti NPMV berapa. Ternyata NPMV 36 katanya ini, kalau gelar lamanya itu adalah romansa. Katanya ini terjadi pergantian gelar. Namun saya tidak tahu infonya gelar terbarunya itu apa. Nah, sama seperti yang berangkat tadi, ini adalah kelas eksekutif plus dari PO NPM, full lintas timur, fasilitas toilet, selimut, bantal, dan USB charging. Nah, hanya berhenti sebentar saja, cukup banyak penumpangnya walaupun tidak full seat. Mungkin full nanti di kota Solo, langsung berangkat meninggalkan terminal Bukit Surungan. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul setengah 11 siang. Dari arah kota Bukit Tinggi masuk satu unit bus Gumarang Jaya tujuan kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, PO ini bermarkas di kota Lampung tepatnya, namun pemilik aslinya kabarnya adalah orang Sumatera Barat, masih orang Minang. Jadinya trayeknya yaitu Lampung, Padang, Bukit Tinggi hingga ke kota Jakarta. Namun tak berapa lama masuk satu unit bus ALS juga yang sepertinya dari arah Jawa menuju kota Medan. Bodi SR1 dan mesin 1526 dari Mercedes-Benz.
Nah, dari arah Padang Pariaman masuk lagi satu unit bus Yuanda Prima, berarti sudah dua unit yang masuk ke terminal ini tujuan kota Palembang. Dan ini cukup bagus bodinya, SR2 HD Prime dari Laksana. Namun mesinnya saya kurang tahu apakah ini 1521 atau mesin apa yang dipakai, atau kemungkinan Hino. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ternyata dari arah sana masuk bus NPM juga, yang ini tujuan Medan ya. Biasanya yang dipakai adalah MPM yang mirip kelas bisnis kelas kalau tujuan Jakarta yang akan menuju kota Medan. Ini Le Mersing gelarnya kalau tidak salah, yang akan berangkat menuju kota Medan hari ini, trip pertama. Setelah semua penumpang naik, akhirnya PONPM meninggalkan terminal Bukit Surungan. Biasanya untuk trip pertama itu berangkat sekitar pukul setengah 11 lewat. Nah, untuk trip kedua itu sekitar pukul 12 siang. Jadi ada dua bus yang diberangkatkan menuju kota Medan. Nah, dari arah Padang Pariaman tak disangka saya tidak sempat merekam masuk satu unit bus Gumarang Jaya lagi, yaitu Gumarang Jaya Palala. Yang kabarnya unit inilah yang berangkat hari ini menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi yang satu lagi unit Gumarang Jaya yang arah yang dari Bukit Tinggi tadi hanya untuk mengantarkan penumpang sampai terminal ini, dan kemudian penumpang itu ditransit ke GJB 16 atau gelarnya Palala menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Tapi tenang saja, nama kursinya tetap tidak ada perubahan. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana dengan nomor kursinya, tetap dan sama dan tidak ada perubahan. Nah, berarti dari kota Padang Panjang ini satu unit Gumarang Jaya berangkat menuju kota Jakarta. Kalau untuk harga tiket, tidak salah harganya sekitar 375.000. Namun untuk informasi lebih lengkap bisa ditelepon melalui agen-agen terdekat. Dan ini adalah PO Transport Express yang kedua yang masuk ke terminal Bukit Surungan dari arah kota Padang Pariaman yang akan menuju kota Jakarta. Berarti dua unit yang berangkat hari ini menuju kota Jakarta dari arah kota Padang Panjang. Dan dari arah Padang Pariaman masuk satu unit bus Epastar lagi yang juga menuju kota Palembang. Bus Yuanda Prima sudah 2 unit, Epastar juga 2 unit. Dan ini adalah unit ketiga PO ANS yang berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya, yang langsung saja meninggalkan terminal Bukit Surungan tanpa singgah terlebih dahulu, mungkin karena tidak ada penumpang yang naik di sini. Berarti sudah 3 unit PO ANS. Dan dari arah kota Medan, ini adalah PO Simpatistar dengan mesin Scania K360 IB yang baru saja sampai di terminal Bukit Surungan, kota Padang Panjang. Nah, kalau untuk PO Simpatistar, dia berangkat jam 9 pagi dari kota Medan. Untuk harga tiketnya dari kota Medan menuju kota Padang Panjang yaitu 240.000. Nah, dari arah Padang Pariaman ada 2 unit yang masuk PO Gumarang Jaya yang hanya lewat saja, dan ini ada PO Simpatistar tujuan kota Medan yang berangkat dari kota Padang. Jadi 2 unit ini bertemu, yang satu dari kota Medan, yang satu dari kota Padang. Mesin yang dipakai adalah 1626 dari Mercedes-Benz yang akan menuju kota Medan, sedangkan satu lagi adalah Scania K360 yang akan menuju kota Padang. Untuk bodinya
Kita lihat lebih dekat bodi apa yang dipakai. Sepertinya ini adalah JetBus HD2 versi single glass. Nah, yang satunya lagi yang Scania saya kurang tahu apakah ini juga JetBus HD2. Namun sepertinya memang dari JetBus versi Adi Putro. Jarang sekali bus-bus yang menggunakan single glass kita lihat di jalanan saat ini. Nah, ini adalah penampakan dari Scania K360 dengan bagasi tembus. Yang panoramik adalah basekat, nampaklah kadang kayak namanya. Iya, untuk fasilitas Patistar menawarkan toilet versi yang hanya kerja selain hanya 32 seat, full bantal dan selimut. Nah, itulah fasilitas yang ditawarkan, dan juga full musik, dan biasanya TV-nya dihidupkan. Untuk pemesanan tiket bisa melalui, kalau dulu bisa melalui Traveloka, tapi kalau sekarang mungkin masih bisa. Nah, untuk lebih jelasnya bisa melalui agen-agen terdekat seperti Kota Padang, yaitu tepatnya di Jalan Bypass Kota Padang Panjang, di terminal, maupun di Bukit Tinggi, yaitu di terminal Aukuning. Dan krunya ternyata kebanyakan masih muda-muda, kru dari PO Patistar ini. Nah, sepertinya sebentar lagi mereka akan sama-sama berangkat meninggalkan terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Dan yang duluan berangkat adalah Patistar tujuan ke Medan. Jadi kebanyakan kalau Patistar ini karena yang digunakan adalah mesin-mesin premium seperti Scania K360, kadang-kadang juga 1836 dari Mercedes-Benz, yang pastinya menggunakan suspensi angin yang lebih empuk daripada suspensi per daun yang biasa digunakan oleh Mercedes-Benz 1521 ataupun 1526. Aduh. Oh. Nah, akhirnya kedua unit PO Patistar meninggalkan terminal Kisungan Padang Panjang. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 11:30 siang. Dan dari arah Kota Padang Pariaman masuk satu unit bus NPM kelas bisnis kelas. Informasi mengatakan kalau bus ini akan melewati daerah Kota Lahat, full lintas tengah tepatnya. Nah, untuk harga tiketnya yaitu 350.000. Perbedaannya dengan eksekutif plus yang satu lagi adalah kelas bisnis kelas dari PONPM ini melewati daerah Kota Lahat, Muara Enim hingga Kota Lampung, dan tidak melewati daerah Palembang yang tol. Itulah perbedaannya. Jadi waktu tempuh lebih lama, kemudian tidak dilengkapi dengan fasilitas bantal dan selimut, namun masih menggunakan toilet. Dan inilah kelas bisnis kelas dari PONPM yang akan berangkat menuju kota Jakarta. Nah, kalau dia berangkat ini agak siangan, kelas bisnis kelas ini. Biasanya setelah eksekutif plusnya berangkat semua, barulah ini yang berangkat menuju kota Jakarta. Kebanyakan menggunakan unit-unit lama yang masih single glass, dan mesinnya seperti 1526 atau terkadang juga Golden Dragon. Nah, kalau yang ini adalah menggunakan Golden Dragon dari IC. Dari arah Kota Padang masuk satu unit bus Putra Pelangi PO asal Aceh ini juga bukan trayek Medan Padang,
hingga ke kota Aceh. Nah, yang masuk saat ini adalah unit 1626 Mercedes-Benz dan menggunakan bodi rombakan juga. Sepertinya ini adalah rombakan yang ada di bengkel yang ada di Medan, yaitu bengkel Kartim. Karya Cipta Medan. Saya tidak tahu apakah infonya valid, namun ini memang rombakan, bukan asli seperti Adi Putro ataupun asli dari Laksana. Nah, inilah penampakan dari PO Putra Pelangi. Menggunakan mesin 1626 dan kursinya biasanya 32 seat. Bagasinya ternyata tembus samping kiri kanan, jadi bisa memuat barang lebih banyak. Dan segera meninggalkan terminal Bukit Surungan pukul 11.40 menyusul PO Simpati yang sudah duluan berangkat menuju Kota Medan. Dan dari arah kota Padang Pariaman sekitar pukul 12.15 masuk satu unit PO NPM. Ini adalah trip kedua yang akan menuju Kota Medan. Unit yang dipakai yaitu unit premium, yaitu Mercedes-Benz 1836 dengan bodi Skyliner SHD dari Rahayu Sentosa. Nah, PO Simpati Star juga menggunakan kelas premium, yaitu Scania K360 tadi yang menuju Padang, sedangkan menuju Kota Medan PO NPM menggunakan 1836. Kita lihat nanti terkadang juga PO Putra Pelangi mengirim unit-unit premiumnya seperti 1836 juga. Jadi kalau yang trip kedua ini berangkat sekitar pukul 12 siang dari Kota Padang Panjang menuju Kota Medan dan juga sampai ke Kota Binjai. Untuk harga tiket menuju Kota Medan yaitu 240.000. Dan ternyata betul dugaan saya, PO Putra Pelangi dari arah Kota Medan menuju Kota Padang yang sampai sekitar setengah 1 siang mengirimkan unit 1836 sama seperti unit PO NPM yang akan bersiap-siap menuju Kota Medan. PO NPM berangkat Tirkasa 12 dengan gelapnya ke desa. Sedangkan PO Putra Pelangi baru masuk ke terminal Bukit Surungan, tapi sepertinya gelarnya saya tidak tahu karena tidak ada tulisannya. Dan menggunakan mode Adi Putro Jetbus HD 2, namun sepertinya ini juga rombakan diberi kaca double glass, padahal lebih bagus ini single glass seperti mirip dari PO NPM yang menggunakan single glass. Dia hanya berhenti sebentar saja, kemudian meninggalkan terminal Bukit Surungan melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang. Untuk harga tiket yaitu 240.000 dari Kota Padang Panjang menuju Kota Medan. Bisa dibeli di agen-agen terdekat. Demikianlah video kali ini. Terima kasih.